Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'alah amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai ya Allah. Tidak ada benci di antara kita, tidak ada dendam di antara kita. Yang ada hanya cinta dan cinta. Di dalam rumah tangga kita indah, di masyarakat kita indah, indah di dunia hingga di surga. Untuk mencapai keindahan, kemuliaan, kebahagiaan, tentu ada ilmunya. Yang dalam bahasa Al-Quran namanya hikmah. Siapapun dari kita tidak boleh berhenti untuk mengejar hikmah, mengejar ilmu, mengejar bekal untuk ibadah. Hikmah maknanya luas, akan tapi paling jelas adalah maknanya adalah ilmu. Ilmu yang betul-betul ilmu, yang kita sadar sebagai ilmu, yang kita sadar kalau itu bermanfaat, dan kita mencoba untuk mengambilnya, agar kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Siapapun dari kita tidak boleh jauh daripada ilmu. Karena ilmu inilah yang akan membimbing kita, membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan baginda Nabi diutus untuk memberikan kepada kita ilmu, mengajar. Maka kami ingatkan kepada siapapun, di dalam mencari ilmu hendaknya ada seorang pembimbing, agar punya makna hikmah yang sejati. Bukan asal comot ilmu di sana, kita dengar siaran, kita ambil. Tidak. Kita harus punya keseriusan di dalam mengambil ilmu. Sampai diingatkan bahasanya, fal tantur amman ta'khud dinak. Hendaknya kau bisa melihat dari siapa engkau mengambil ilmu agamamu. Jadi ilmu itu penting, tapi dari siapa kita mengambil? Supaya ilmu kita benar-benar sebagai ilmu, kemudian kita punya sambung ilmu dengan guru. Yang guru sambung kepada guru sebelumnya, guru dari guru sebelumnya, hingga sampai baginda Nabi SAW. Maka pilihlah tempat-tempat yang memberikan kepada Anda ilmu. Sekarang begitu mudahnya orang mendengar yang sering disebut majelis, sering disebut dengan perkumpulan-perkumpulan yang katanya adalah perkumpulan kebaikan. Akan tapi yang harus Anda utamakan adalah, apakah di tempat tersebut aku akan tambah ilmu? Ilmu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada ilmu yang menjadikan kita semakin benar di dalam menjalankan fardu ain. Bagaimana wudhu kita, bagaimana sholat kita, dan bagaimana ibadah-ibadah kita. Kemudian nanti fardu kifayah. Kemudian satu sunnah-sunnah. Jadi kami menghimbau kepada siapapun yang membuat satu perkumpulan, hendaknya harus ada tahapan-tahapan. Supaya kita sampai kepada tempat itu dengan cara yang benar. Ada tangga yang harus kita lewati. Sehingga para ulama pun dalam menyusun kurikulum beragama, kurikulum menuntut ilmu indah sekali. Dari dasar-dasar bagaimana kita bisa menjalankan ibadah. Dan ini yang sering dilupakan. Orang belajar ilmu tentang akhlak yang luar biasa. Ya betul, akhlak. Harus orang berakhlak. Mungkin bicara tentang sesuatu yang luas sekali. Urusan-urusan yang ada urusan dengan kemajuan teknologi dan sebagainya. Oke, betul. Akan tapi jangan lupa bahwa kita harus mendahulukan fardu ain kita. Urusan kewajiban antara kita dengan Allah. Kewajiban kita dengan sesama manusia. Baru setelah itu apa? Ilmu-ilmu tambahannya. Bagi yang mengambil ilmu yang dianggap sebagai ilmu yang besar, tapi lupa ilmu fardu ainnya yang harus ia lakukan, maka dia adalah orang tertipu. Adalah orang tertipu. Sehingga mencari hikmah tidak boleh berhenti, tapi cara mencari hikmah pun ada. Ada rambu-rambu, ada aturan-aturannya. Ambillah seorang guru yang bisa membimbing Anda. Guru yang sejuk, guru yang lembut, guru yang menghantarkan Anda pada kemuliaan, guru yang mengajari Anda bersabar, guru yang tidak mengajari dendam, guru yang tidak mengajari permusuhan. Inilah makna mencari hikmah. Dan memang hikmah itu ilmu bisa kita ambil dari mulutnya seorang yang gila sekalipun. Ya, artinya yang sering kita dengar bahwasanya ambil hikmah baru biarpun dari mulutnya orang gila. Maksudnya, jika orang itu masalah keinsafan. Jika ada orang gila, bahkan mungkin musuh kita berucap kalimat yang benar, itu adalah ilmu, maka hendaknya kita ambil. Itu benar. Karena hikmah itu dhalatul mu'min. Sebab hikmah itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Kapan ya siapa yang menemukan, dia berhak untuk mengambilnya. Biarpun itu dari mulut ya orang kafir dan sebagainya. Akan tetapi permasalahannya bukan di sini.
Kadang memilah kita mana yang benar dan mana yang tidak benar, kita agak kerepotan. Bisa saja karena kita punya bekal ilmu, kemudian kita mendengar omongan dari orang yang tidak beriman, itu benar, kita bisa mengambilnya. Tapi kalau kita dasar, kita awam, lalu kita mengambil ilmu asal comot sana, comot sini, sehingga kita bisa saja tidak mengerti ternyata itu bukan ilmu. Bahkan itu mungkin adalah kita ada sebuah ketersesatan lalu kita ambil. Maka berpegang kepada seorang guru adalah penting. Berpegang pada seorang pembimbing adalah penting. Maka jangan berhenti mencari ilmu, mencari hikmah, dan kemudian di mana Anda akan mengambil hikmah tersebut. Maka dengan ini akan terjaga hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita. Seorang guru yang menyambungkan kita dengan baginda Nabi SAW. Seorang guru menghantarkan kita kepada kemuliaan. Ingat, jangan berhenti. Kami bangga dengan adanya gerakan atau majelis-majelis yang bertebaran di kampung-kampung. Akan tapi kami tetap menghimbau kepada siapapun yang mengadakan majelis-majelis di kampung-kampung, tolong kurikulumnya yang jelas. Agar umat ini berubah. Agar wudhunya menjadi benar, sholatnya menjadi benar, rumah tangganya benar, dan seterusnya. Itu yang harus kita hadirkan. Bukan sekedar ramenya gawe setelah pulang, tidak ada yang berubah dalam rumah, tidak. Di rumahnya tidak ada perubahan, tidak. Kita harus buat perubahan. Tapi perubahan dimulai dari pengetahuan. Pengetahuan dimulai dari kerinduan kita untuk mencari ilmu. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu menjadi sebab kita mulia di dunia, mulia di akhirat. Ilmu menjadi sebab kebahagiaan diri kita, keluarga kita, masyarakat di dunia hingga kelak di surga. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.